Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6. Kali ini kita akan membahas soal latihan ASPD Bantul Bahasa Indonesia bagian 1, yaitu membaca non-sastra nomor 1-10. Baiklah, akan kita bahas bersama. Tapi sebelumnya silahkan like dan subscribe serta share video ini agar lebih bermanfaat, dan itu gratis. Sebelum dilanjut, perlu kita ketahui bahwa dalam ASPD Bahasa Indonesia ada 4 komponen yang akan dinilai, yaitu membaca non-sastra, membaca sastra, menulis terbatas, dan menyunting. Baiklah, kali ini kita akan membahas bagian pertama, yaitu membaca non-sastra. Adapun yang keluar dalam membaca non-sastra dalam soal adalah sebagai berikut. 1. Makna kata atau istilah. 2. Antonim atau sinonim. 3. Informasi tersurat teks. 4. Unsur teks. 5. Ide pokok teks. 6. Informasi tersirat teks atau ringkasan. 7. Pernyataan sesuai isi teks. 8. Jenis teks. 9. Memprediksi kejadian. 10. Membandingkan isi teks atau persamaan. Dan 11. Melengkapi tabel. Baiklah, langsung lanjutkan dengan membahas soal nomor 1. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami ada bermacam-macam. Ada yang berkembang biak secara tunas, umbi, dan spora. Ada pula yang berkembang biak secara akar tinggal dan stolon. Makna kata stolon pada paragraf tersebut adalah, karena yang dicari ini adalah makna kata stolon, maka kita harus tahu makna kata stolon. Stolon berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah batang beruas-ruas panjang yang tumbuh horizontal di atas tanah, berakar dan bertaruk atau bertunas pada buku-bukunya yang menyentuh tanah, atau istilah lainnya disebut dengan geragih. A. Tanaman yang menjalar di atas permukaan tanah. Nah, ini jelas tidak sesuai ya, karena ini tidak termasuk dalam perkembangbiakan. Sedangkan B. Batang beruas-ruas yang tumbuh di atas tanah. Nah, ini sesuai ini. Batang yang tumbuh horizontal. Ini beruas-ruas juga. Dan tumbuh di atas tanah. Sedangkan C. Cabang tumbuhan yang tumbuh dari akar. Ini tidak sesuai juga. D. Akar yang tumbuh dan keluar dari tanah. Ini juga tidak sesuai. Jadi, jawaban yang paling tepat dari makna kata stolon pada paragraf tersebut adalah B. Batang beruas-ruas yang tumbuh di atas tanah. Seperti ini ya. Gambar jelasnya seperti ini. Ini ada batang beruas-ruas. Baiklah, kita lanjutkan ke nomor 2. Dalam berdagang harus siap laba maupun rugi. Sinonim laba pada kalimat tersebut adalah A. Pemasukan, B. Pendapatan, C. Keuntungan, dan D. Kemakmuran. Ingat, sinonim. Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk bahasa lain, atau istilah lainnya adalah persamaan kata. Nah, laba itu bersinonim dengan keuntungan, kelebihan, margin, profit, atau surplus. Di sini yang paling tepat adalah C, keuntungan. Maka sinonim laba pada kalimat tersebut adalah C, yaitu keuntungan. Baiklah, kita lanjut ke nomor yang ketiga. Seperti biasa, mari kita baca dulu soalnya. Bagi penderita asam lambung, jus batang pohon pisang bisa jadi pilihan sebagai ramuan obat alami. Jus batang pisang efektif membantu mengatur kadar asam dalam tubuh. Penderita asam lambung akan sembuh bila minum jus ini secara rutin. Itulah manfaat jus batang pohon pisang.
Yang ditanyakan di sini, apa manfaat jus batang pohon pisang? Di sini jawabannya harus sesuai dengan yang ada di bacaan ini. Misalnya A, mengobati perut perih. Di sini jelas tidak disebutkan ya. Kemudian B, menekan asam lambung. Di bacaan ini juga tidak ada. Tapi kalau C, ramuan obat alami penderita lambung, ini juga tidak disebutkan ya. Tapi D, membantu mengatur kadar asam dalam lambung. Ini justru ada ini di sini. Jus batang pisang efektif membantu mengatur kadar asam dalam tubuh. Maka manfaat jus batang pohon pisang adalah D, yaitu membantu mengatur kadar asam dalam tubuh. Baiklah, kita lanjutkan ke nomor 4. Kita baca dulu. Rantai makanan merupakan rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup. Dalam rantai makanan, ada yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Produsen merupakan makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri dari zat hara. Sementara, konsumen dan dekomposer tidak dapat membuat makanan sendiri. Yang ditanyakan di sini adalah kalimat utama paragraf tersebut adalah, ingat, kalimat utama itu merupakan kalimat yang memuat ide pokok atau pokok pikiran, dan kalimat utama itu dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas. Dan kalimat utama itu dapat terletak di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Tetapi dalam ASPD, biasanya yang keluar soalnya adalah yang kalimat utama itu di awal atau di akhir. Kalimat utama di awal paragraf biasanya merupakan kalimat yang bersifat umum dan dapat dijelaskan oleh kalimat berikutnya. Baiklah, di sini kita lihat kalimat pertama. Rantai makanan merupakan rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup. Nah, ini seperti ini adalah kalimat yang masih umum, yaitu pengertian rantai makanan secara umum. Sementara kalimat berikutnya ini menjelaskan lebih lanjut dari kalimat yang pertama ini. Dalam rantai makanan ada yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Itu selanjutnya sampai kalimat terakhir. Maka dapat disimpulkan bahwa ini yang pertama adalah kalimat utama. Jadi kalimat utama paragraf tersebut adalah ini, yaitu kalimat ke-1. Jawabannya A. Nah, kita lanjut ke nomor 5. Fungsi televisi begitu beragam, tergantung pada penontonnya. Ada yang memanfaatkan sebagai sumber informasi, ada pula yang memanfaatkan sebagai media edukasi dan hiburan. Namun ada yang memanfaatkan televisi sebagai alat kontrol sosial. Memang televisi merupakan media telekomunikasi yang banyak manfaatnya. Yang ditanyakan di sini adalah ide pokok paragraf di atas. Nah, perlu diketahui bahwa ide pokok atau gagasan pokok adalah pokok persoalan yang menjadi inti pembahasan sebuah paragraf. Yang perlu dipahami di sini juga adalah bahwa ide pokok itu terdapat dalam kalimat utama. Maka di sini kita harus menentukan kalimat utamanya yang mana, baru nanti kita dapat menentukan ide pokoknya yang mana. Kalau kita lihat ini hanya manfaat secara umum, tapi di sini coba kalimat terakhir ini seperti ada kesimpulan. Memang televisi merupakan media telekomunikasi yang banyak manfaatnya. Maka dapat kita simpulkan bahwa kalimat utamanya adalah ini, yaitu kalimat yang terakhir. Maka dari ide pokok berikut ini yang sesuai adalah yang paling tepat adalah yang mana? Kita pilih yang A, beragam fungsi televisi. Di kalimat utama di sini tidak cocok. Tapi kalau B, televisi banyak manfaatnya. Ini ada di sini televisi ya. Dan di sini banyak manfaatnya. Maka ini B cocok. Sedangkan C dan D tidak cocok. Maka ide pokok paragraf di atas adalah B, yaitu televisi banyak manfaatnya. Kita lanjut ke nomor 6. Sungai memberikan banyak manfaat pada manusia dan makhluk lainnya. Air sungai dapat digunakan sebagai sumber irigasi dan pembangkit listrik. Dapat pula digunakan sebagai sarana transportasi dan lokasi wisata. Bahkan ada pula yang memanfaatkan air sungai untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Ringkasan paragraf tersebut adalah, perlu ketahui bahwa ringkasan itu adalah harus yang singkat, tapi mewakili isi teks tersebut. Maka kita coba analisis.
jika A. Sungai memberikan banyak manfaat. Ini sepertinya lebih ke ide pokok, bukan ringkasan. Sedangkan B. Sungai sebagai sumber irigasi dan pembangkit listrik. Ini seperti benar, tetapi tidak cocok karena ini hanya sebagai irigasi dan pembangkit listrik, belum mewakili keseluruhan. Sedangkan C. Air sungai banyak manfaatnya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Ini sepertinya malah cocok karena air sungai banyak manfaatnya bagi manusia, termasuk di sini sebagai lokasi wisata, transportasi, dan juga pembangkit listrik. Sedangkan makhluk hidup lainnya ini juga sudah termasuk di sini. Sedangkan kalau D, air sungai dapat digunakan untuk irigasi, pembangkit listrik, dan alokasi wisata. Tapi di sini yang untuk makhluk hidup lainnya seperti ikan dan sebagainya ini belum tercantum, itu tidak sesuai. Maka ringkasan paragraf tersebut yang paling tepat adalah C, yaitu air sungai banyak manfaatnya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Kita lanjut ke nomor 7. Protein ada dua macam, yaitu protein hewani dan protein nabati. Telur, daging, susu sapi, ikan merupakan contoh protein hewani. Sedangkan protein nabati contohnya tempe, tahu, susu kedelai, dan kacang-kacangan. Protein sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Pernyataan yang sesuai paragraf tersebut adalah A. Kedelai merupakan salah satu sumber protein nabati. Cocok ini karena ada di sini. Sedangkan protein nabati contohnya tempe, tahu, susu kedelai, dan kacang-kacangan. Maka kedelai merupakan salah satu sumber protein nabati. Ini cocok dengan ini karena pernyataan yang sesuai berarti harus sesuai. Sedangkan kalau B, kandungan protein nabati lebih baik daripada protein hewani, ini tidak dijelaskan di sini, tidak disebutkan. Yang C, telur, daging, susu kedelai merupakan sumber protein hewani. Nah, ini biasanya anak terjebak di sini, dikira ini nampak betul, padahal ini ada kesalahan di sini. Susu kedelai itu tidak termasuk dalam protein hewani, tetapi protein nabati. Sedangkan D, manusia dianjurkan lebih banyak mengkonsumsi protein nabati. Di sini tidak ada anjurannya seperti itu ya. Maka pernyataan yang sesuai dengan paragraf tersebut yang paling tepat adalah A, yaitu kedelai merupakan salah satu sumber protein nabati. Lanjut ke nomor 8. Di halaman rumahku tumbuh bunga melati. Bunganya berwarna putih. Bentuk mahkotanya sedikit lonjong, mungil, halus, dan wangi. Mahkotanya ada 7 dan berlapis. Susunannya menyirip, saling berhadapan. Bunga melati itu sangat indah. Jenis paragraf tersebut adalah, perlu kita pahami, yang pertama itu deskripsi, itu gambaran atau kesan pembaca terhadap objek. Jadi paragraf deskripsi itu yang menggambarkan atau menjelaskan secara rinci, seolah-olah pembaca melihat apa yang dijelaskan. Sedangkan B, argumentasi, itu menyampaikan satu gagasan tapi disertai dengan data sebagai bukti. Sedangkan persuasi itu membujuk atau menyarankan. Jadi ini ada bujukannya untuk mempengaruhi. Sedangkan D, narasi, adalah berisi mengisahkan atau bercerita. Jadi ini paragraf yang berisi cerita. Nah, dari paragraf ini dapat disimpulkan bahwa ini adalah termasuk jenis paragraf deskripsi ya, di mana di sini ini dideskripsikan atau dijelaskan secara detail tentang bunga melati. Maka jenis paragraf tersebut adalah A, yaitu paragraf deskripsi. Kita lanjut ke nomor 9. Ini membandingkan teksnya. Ini ada teks 1 dan teks 2. Langsung saja yang ditanyakan di sini adalah persamaan kedua teks tersebut. Nah, ini sangat mudah ya soal seperti ini. Contohnya di sini kalau A, warna mie. Ini warna mie, warnanya jelas beda. Sedangkan tekstur mie itu juga beda ini. Kemudian kandungan mie, nah ini yang sama ini. Mie bihun juga banyak karbohidrat. Kemudian mie letek kaya karbohidrat. Kemudian kalau bahan bakunya jelas tidak sama. Maka jawabannya yang persamaan kedua teks tersebut adalah ini, kandungan mie. Nomor 10.
langsung saja kita ke pertanyaannya, yaitu isian yang tepat untuk melengkapi tabel di atas adalah yang diminta ini nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita mulai dari nomor 1, yaitu barisan toko laris. Di sini disebutkan bahwa toko laris tidak menjual buku tulis, namun menjual buku cerita. Di sini buku cerita sudah ditulis. Dan ATK sama dengan toko Prima. ATK-nya di sini ya, itu sama dengan toko Prima. Nah, di sini tinggal ballpoint ditulis ulang. Ini dan pensil juga ditulis. Kemudian untuk toko Anugerah, di sini toko Anugerah menjual barang yang sama dengan toko laris. Karena sama, ini di bagian toko Anugerah, maka ini tinggal ditulis ulang buku cerita, ballpoint, dan pensil. Maka urutan yang tepat di sini jawabannya adalah ini D, yaitu ballpoint ini nomor 1, kemudian pensil nomor 2, kemudian nomor 3 buku cerita, nomor 4 ballpoint lagi, dan nomor 5 pensil. Bagaimana anak? Udah bukan? Jika kurang paham nanti bisa disimak ulang. Mudah-mudahan bisa dipahami sehingga nanti dalam mengerjakan soal SPD yang sebenarnya sudah lebih siap. Baiklah, untuk nomor selanjutnya atau bagian kedua yaitu membaca sastra, itu akan dibahas pada video selanjutnya. Maka sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.